Halo, saudara apa kabar? Wah, saya makin sehat nih, saya makin bersemangat. Ya, hati-hati, jangan copot masker saudara sembarangan, apalagi di tempat umum. Ya, saudara, ingat, sampai saat ini, para perawat, para dokter yang merawat saya, itu masih pakai APD loh, saudara. Masih pakai APD. 7 sampai 8 jam kerja, mereka tidak minum, tidak makan, tidak copot itu. Karena kalau mereka minum, mereka makan, mereka copot, mereka harus buang ganti baru gitu. Jadi sampai sekarang itu masih susah. Orang-orang hebat itu masih melakukan tugasnya. Dan 7 sampai 8 jam itu mereka berada di ruangan yang sama dengan kami pasien COVID, saudara. Orang menjauh, tapi dokter dan perawat itu bahkan kalau saya hitung-hitung ya, ada tenaga kebersihan, ada apa? Yang ngirim makanan, ya, support makanan dari dapur lah gitu. Mereka berinteraksi dengan kami, dengan APD-nya. Dan itu sebuah keberanian yang luar biasa yang membuat mereka jadi rela berkorban. Dan itu adalah tindakan yang sangat mengagumkan buat saya. Seandainya mereka juga nggak berani, seandainya mereka tidak mau ngurus kami, terus kayak apa? Ya, seperti apa kami ini yang sakit ini? Siapa yang nolong, siapa yang bantu? Nah, terlebih dari itu, saudara, saudara masih ingat bahwa saya dan Diana dapat yang namanya eh, plasma darah. Itu didapat didonor dari saudara-saudara yang sembuh dari COVID dan plasmanya ini, darahnya itu bisa jadi obat buat yang terkena COVID. Saya dapat 2 kantong, Diana dapat 2 kantong, dan itu berarti dari 4 orang. Nah, Jakarta pada saat-saat ini, di mana pasien COVID itu, waduh luar biasa, plasma darah itu jadi rebutan. Dan puji Tuhan pada saat kami membutuhkan itu, bahkan ada jam 1 malam, itu jemaat dari GPIB Bekasi, karena komunikasi begitu rupa dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, jam 1 malam dia menunggu di PMI untuk didonor plasmanya. Dia seorang tenaga pesawat udara, mungkin pramugari, karena dia nggak begitu bercerita lengkap. Jadi pulang tugas terus langsung jam 1 itu dia dinyatakan bagus, boleh, maksudnya boleh untuk didonor, dan dia melakukan donor untuk saya. Jam 1 malam pulang kerja, saudara. Ada beberapa jemaat di GKI Kelapa Cengkir, dan terutama GPIB yang ada di Bekasi. Luar biasa, saudara. Jadi begitu banyak orang-orang yang merelakan hidupnya berkorban untuk orang-orang yang mungkin nggak dikenalnya. Kalau saya pasti nggak dikenalnya. Dan saya mengatakan itulah malaikat, saudara ya. Itulah malaikat. Ya, seperti pengalaman Daniel ya, dalam Daniel 6 ayat 22 dan 23 dikatakan, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Jadi ada malaikat-malaikat di sekitar kita yang Tuhan persiapkan untuk menolong kita pada saat keadaan terpuruk, saudara. Dan itu sebuah pengalaman iman, sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Orang-orang yang
menolong, menopang, membantu kita, bahkan terkategori rela berkorban untuk kehidupan kita, untuk diri kita. Jadi saya betul-betul mengerti bahwa hidup di mana adalah kesempatan, maka kita akan semakin giat menjadi berkat bagi sesama. Apalagi kalau ingat pada saat kita membutuhkan pertolongan dan ditolong secara luar biasa oleh orang lain. Malaikat Tuhan masih ada di sekitar kita. Dan itu menjadi kekuatan, pengharapan bagi kita saat bergumul akan datangnya pertolongan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.